Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Pak Imron. Sekarang juga gue udah sendiri lagi nih. Kemarin juga udah ada Gian. Sekarang gue balik lagi sama Ramadika. Halo. Nah, sekarang di hadapan gue ini ada Ramadika. Katanya dia lagi sakit. Semoga cepat sembuh. Amin. Itu kira-kira ya untuk perkenalannya untuk hari ini itu aja lah, karena dia Ramadika bukan orang baru, dia udah pernah ngisi yang podcast awal ya yang berapa menit itu, 40 menitan yang itu tuh lama banget Mon ya. itu jadi ditayangin asik. Jadilah gua tayangin langsung. itu bukannya rekamannya ada suara itu anjir, nggak jelas, suara bising. Ya mau gimana lagi sih ya, gua kan itu kan hanya persoalan teknis. Gue nggak mikirin posisinya, nggak mikirin bahwa ini orang dengar enak apa enggak. Yang jelas niatan gue di sini bikin itu ada maknanya. Niatan gue di sini bikin itu ada, gue nggak salah-salah gitu posisinya. Itu kan hanya persoalan teknis. Kalau misalkan pendengarnya merasa terganggu, ya udah nggak usah nonton, nggak usah dengar gitu posisinya. Iya, biarin. Berarti gitu, bodo amat nih yang masalah suara bising itu bodo amat pokoknya. Nah, asik nih kayaknya kalau kita bahas tentang bodo amat ya. Itu salah satu kasus dari gua, bahwa ya gua begitu kira-kira kalau untuk bodo amat. Contoh kasusnya, coba gua mau tanya seorang Ramadika Gustina, apakah memiliki sifat bodo amat atau tidak. Ini bener ya, swear-swearan nih. Ini belum ada ngobrol-ngobrol sebelumnya mau konsep gimana segala macam. Enggak, ini nothing tulus aja, dus-dusan lah. Ya. Apakah seorang Ramadika mempunyai sikap bodo amat, dan seperti apa sikap itu? Setiap orang pasti punya sifat bodo amat sih Mon. Tapi tergantung sesuatu atau hal yang mestinya dibodo amatin. Tergantung sesuatunya itu loh. Oke. Nggak semuanya harus dibodo amatin. Jadi bisa menempatkan ya. Iya. Mungkin kalau menurut gua yang pantas buat dibodo amatin ya yang nggak penting buat diri lo juga. Oke. Apa punya ada satu contoh kasus nggak yang kira-kira pengen lu sampaikan di sini? Contoh kasus apa ya? Yang kira-kira lu pernah merasakan bahwa dalam kejadian ini gue merasakan pernah. Ya udah. Adalah misalkan kayak ada orang yang update status nih. Iya. Mamerin apalah gitu kan. Nah, dia tuh gue tahu lah, ya bukan gue tahu, pikir gimana ya, dia tuh kayaknya emang pengen mamerin, pengen ada tanggapan lah dari yang nonton gitu kan. Iya. Responnya kayak bagus barangnya gitu kan, beli di mana, pengen dapat perhatian lah. Oke. Tapi gue sendiri di situ ya bodo amat, orang kagak penting juga buat gue. Oh iya. Ya, yang jelas kalau gue tangkap sih, yang kira-kiranya itu nggak ada manfaatnya buat gue, nggak akan gue tanggepin gitu posisinya. Iya. Berarti kan artian selama lu punya ada manfaat di orang lain, lu bisa ambil manfaat, ya ambillah manfaat itu. Tapi jangan pernah memanfaatkan orang lain. Good. Itu mantap tuh. Kira-kira begitu. Boleh. Ya sering lah gue untuk mengalami posisi seperti itu hari ini. Gue merasa bahwa ketika mau orang lain update status apa, orang lain memperlakukan gue seperti apa, ya udah. Iya. Terserah mereka gitu. Selagi dianya seneng kan. Ya, iya. Nggak ngerugiin kita juga. Ya udah biarin aja. Kalau diambil dari
siaran kita pertama yang kata Coki ketersinggungan. Ya, ketersinggungan kan diambil. Iya, nah di situ gue belajar bahwa ya kalau misalkan dia bisa melakukan itu, terus ketika gue nggak merasa tersinggung, ya udah terserah. Dan pun ketika gue melakukan hal itu, posisinya dia mau tersinggung silahkan, dan itu bukan menjadi hak gue lagi. Iya, oke. Lagian kalau menurut gue ya, hal seperti itu tuh nggak usah diribetin sebenarnya gitu kan. Kayak masing-masing aja gitu, hidup dia ya kayak gitu, ya udah biarin, kita maklumin. Dan hidup kita pun kadang di mata orang lain pun nggak pernah sempurna, nggak pernah lurus aja. Iya. Tetap ada belok-beloknya gitu kan. Gue dengar dari kata Om Soleh Solihun, jadi gini, kalau misalkan ada contoh-contoh kasus kayak gini deh, misalkan ada komentator petinju, belum tentu pembawa acaranya itu, yang komentator itu juga petinju. Ya benar. Kan gitu ya. Apa sih namanya? Jab apa tuh namanya tuh, nama untuk tinju dari bawah, pukulan kayak gitu. Ya belum tentu kan, harusnya kan itu menang bisa sekali lagi misalkan gitu. Nah, tapi kan artian coba kalau dibalikin sama petinjunya, coba lu yang main sini, bisa nggak kayak gitu? Benar. Nah, tapi kata Om Soleh Solihun, kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, udah bilang aja, oh lu nggak ngerti, ya lu belum, maksudnya lu belum mencapai kapasitas itu. Ya, okay. Begitupun komentator bola, banyak orang-orang yang memang bukan dari asal pemain bola, tendang harusnya gol itu di situ. Coba kalau dibalikin sama pemainnya, turun sih ke dia misalkan. Iya. Nah, ya berarti kan artinya dia nggak ngerti kalau misalkan ada komentar-komentar gitu biasanya. Namanya juga hidup, kalau nggak ada komentar-komentar orang lain kan gimana gitu. Nggak, lagian komentar-komentar dari orang lain itu emang penting juga buat perkembangan hidup kita gitu kan. Iya. Perkembangan pengalaman kita bisa berubah karena adanya komentar, karena adanya sesuatu yang tidak cocok ada menurut orang lain lah. Iya, karena ada bantahan. Nah, tapi yang jarang orang pikir adalah bahwa, dan orang rasain adalah, ketika dia komentar, ketika dia ngasih tahu atau apa segala macam bahasanya, itu menandakan bahwa dia itu nggak suka. Iya. Ke orang yang dikomentarin dan ke orang yang dikritikin. Tapi gue setuju sih, kalau cuman sekedar komentar, wajar kalau orangnya marah gitu, wajar kalau orangnya menganggap itu tuh seperti seperti kayak dibantah gitu kan. Iya. Wajar sih. Beda halnya dengan kritik. Kalau kritik pasti ada saran. Belum tentu kritik ada saran. Iya, kalau kritik nggak ada saran, itu maksudnya komentar kalau kata gua. Menurut gua sih itu. Oh, berarti kalau misalkan ketika kita mengkritik ada saran, berarti itu bisa disebut kritik. Ya. Kalau misalkan kita mengkritik tanpa saran, komentar aja. Komentar. Okay. Kalau menurut gua itu garis besarnya lah kira-kira. Jadi gue bisa tahu nih, kalau misalkan ada saran itu namanya bukan kritik tapi komentar. Kalau misalkan ada saran itu namanya kritik. Karena kritik seperti uang 500 perak, yang satu 500, yang satu gambar Garuda, yang satu kritik, yang satu saran. Oke, benar. Berdampingan. Boleh. Kira begitu. Ya. Karena di kantong gue sisa 500 perak kan. Bohong anjir. Bohong banget. Tapi kalau misalkan ada orang yang baper ya, ada orang yang memang ketika dikritik itu merasa bahwa anjir udah gong ya, anjir dia nggak suka gua. Jadi malah mikir bahwa bukan gimana caranya kita mengembalikan kritik itu, tapi malah membuat diri kita malah down. Ya. Itu
Ada, pasti ada, gue yakin. Pasti ada, pasti. Gue yakin pasti ada. Nah, kalau ambil kata-kata Om Deddy bahwa orang baper itu adalah orang yang minder. Nah, iya. Orang minder gue nonton tuh. Ya, kontennya Selamat Natal. Gue nonton, ya. Nah, kira-kira gitulah. Ketika memang ada yang baper, berarti dia minder. Ya. Ya. Iya emang iya. Gue gimana yang ininya? Ya, apa namanya? Gue rasa sih memang ada benernya juga. Cuman nggak tahu untuk beberapa orang di luar sana. Tapi menurut gue itu juga cocok, itu tepat gue pakai. Orang baper adalah orang yang minder. Gitu. Tadi ada benernya. Ya. Di pernah lah masa lampau, masa lalu yang pernah gue lewatin, ya pernah gue ngerasain kayak gitu. Gue misalkan kayak apa ya, menjawab pertanyaan seseorang lah di kelas gitu kan misalnya. Ya. Kalau kitanya nggak minder, pasti kita nggak akan baper juga dengan hasil, maksudnya dengan tanggapan teman-teman gua yang dengar jawaban gua gitu. Nah, jadi kayak contoh kasus, misalkan kita ditanya terus kita ngejawab apa misalkan. Ya. Nah, tapi di situ ada yang ngebantah nih. Ada yang ngebantah. Ketika ada yang ngebantah, posisinya anjir, iya juga ya. Iya. Nah, dia posisinya dia lagi merasa minder. Karena dia nggak percaya bahwa jawaban dia juga benar, belum tentu salah. Berarti minder di sini jatuhnya kayak nggak percaya diri ya. Iya, lebih ke arah itu, bahwa apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu belum sesuai dengan kebanyakan orang. Itu sih kalau yang gue bisa ambil. Misalkan ada orang yang minum es pakai kecap misalkan, menurut dia enak, tapi menurut orang lain enggak. Nah, tapi dia merasa bahwa nggak percaya diri bahwa ya lo ini enak, tapi dia malah mikir, oh iya, orang-orang bilang bahwa apa namanya, minuman yang dikasih kecap itu enak, kurang tepat. Yeah. Nah, di situ kan bisa ditimpa bahwa minder, kita harus bisa mengisi ruang diri kita dimanapun itu sikap bodo amat sebenarnya. Lebih ke sana. Ya. Apalagi? Ada lagi? Balik lagi ke bodo amat. Itu paling. Kalau untuk apa, sikap terhadap orang lain menyikapi sikap kita. Iya. Karena bakal ngebatin sih. Malah nyiksa diri sendiri anjir kayak gitu. Iya. Balik lagi ke topik bodo amatan lah, Mon. Besok mau gimana? Kayaknya gue rasa ini ada yang harus diceritakan. Topik nih, apa ya? Orang yang bodo amatan menurut lo punya sifat baperan gak? Gue rasa dia terlahir dari orang-orang yang baper dulu. Orang yang bodo amat adalah orang-orang yang terlahir dan sudah merasakan sikap baper yang lebih dulu. Ya. Sebelum dia merasakan bodo amat. Berarti itu bagaimana dia menjadi bodo amatnya? Kalau gue rasa gini, ketika dia menjadi bodo amat hari ini, ya, sebelumnya dia menjadi baperan, dia merasakan bahwa anjir, orang-orang malah kayak gini ke gue. ya. Selalu dipikirin, selalu menjadi pertanyaan dalam otak mereka. Anjir, dia nggak suka apa ke gue ya, dia sikapnya kok kayak gini sih ke gue. Nah, di situ mulai berpikir, dan di dalam otaknya
merasakan bahwa ini udah nggak ketampung lagi nih Mhm. untuk mikirin orang-orang lain. Ya, Ya udahlah, situ meledak, udah gua tutup stop pintu bapernya, gua jadilah bodo buka amat. bodo amat gitu. Nah tapi kalau misalkan dalam posisi ketika lu merasakan bahwa eh, apa namanya jatuh cinta, ya, apakah sikap bodo amat itu ada atau enggak? Ketika jatuh cinta Iya. mungkin pasti ada sih. Iya. Ada ketika misalkan Momentum ketika apa? ketika apa ya, ketika dia berjuang sih, dia nggak akan mikirin Apa kata orang? prosesnya mon. Oh iya. Ketika jatuh cinta tuh dia nggak akan mikirin prosesnya. Iya, dia iya. dia bakal bodo amat sama prosesnya, yang penting tujuan dia. Yang Berarti penting dia memang terfokus nih, pasti terfokus ke tujuan apapun prosesnya pasti mau jalanin. lu dibilang bego, mau lu Iya. dibilang gila, mau lu dibilang apa, nggak bakal Iya, iya, nggak iya. bakal peduli sama prosesnya mon. Oh. Berapa persen ataupun gini hitungannya, kira-kira bakal ada sikap bodo amat nggak ketika orang itu dapat akan ada sikap bodo amat nggak ke ceweknya atau ke cowoknya? Sifat bodo amatnya kayak gimana? Misalkan begini, udah dapat dah, luluh nih, Oke, luluh, set, udah jadi. Nah di situ posisinya dalam beberapa hari, minggu, bulan dia akan mengeluarkan sikap bodo amatnya nggak dalam konteks apapun. Ketika prosesnya kan tadi lo katakan bahwa ya dia udah melaksanakan sifat bodo amat itu ketika dia berproses. ya. Dia nggak Ya, mentingin kanan kiri Ya, ya. atas bawah segala macam. Nah ketika dia jadi, apakah sifat itu masih ada? Kalau menurut gue pasti masih ada. Ketika ia udah percaya sama seseorang yang Menurut dia oke. menurut ya seseorang yang udah dia dapetin lah, dia bakal bodo amat sama apa ya, sama omongan-omongan orang, sama sesuatu yang dari luar yang ingin masuk di yang apa, yang mau merasukin ceweknya. Dia bakal bodo amat kalau udah percaya sama yang ia milikin, sama yang ia dapetin. Dia bakal bodo amat. Ya, berarti memang tetap tujuan dia sih yang paling ini. Ketika memang dia ingin mendapatkan pasangan itu, cewek atau cowoknya, ya dia merasakan bahwa ya udah, apapun yang memang dilewatin, apapun yang memang gua hadapin ya gua hadapin. Tapi cuman jangan terus, maksudnya lu nggak apa-apa lah bodo amat sama yang hal seperti itu gitu kan. Cuman lu harus ngasih benih-benih terus gitu ke Benih apa anjing? benih-benih cinta anjir. Iyalah, benih-benih pokoknya Ya. bikin dia terus nyaman, bikin dia terus percaya sama lu. Ya udah sih, intinya itu. Jangan mentang-mentang lu udah percaya sama dia nggak bakal ngapa-ngapain, jadi aja bodo amat. Ya jangan kayak gitu, tetap aja dia juga butuh terus masukan kasih sayang dari lu juga. Bahasa kasih itu perlu ya. Iyalah. Oke. Ini lagi bucin bos. Anjir. Oke, udah cukup ya, segini aja kira-kira untuk pertemuan hari ini. Berapa SKS? 3 SKS ya. Pesan-pesan untuk pesan-pesan Oke, sok lo dulu enggak buat bodo amatan ini ya. terserah ya. Buat Harus gimana
Kalau gue kan termasuk orang yang bodo amatan juga. Tetap aja sih orang-orang yang bodo amatan dia juga punya rasa baper. Jadi jangan anggap orang bodo amatan tuh nggak punya hati, coy. Kalau menurut gue itu sih. Tulis bos. Bagus. Oke. Ada lagi? Ya wis, Kira-kira. sekarang dari lu aja. Oke. Pesan-pesannya apa, coy? Kalau gua nanggepin ataupun mencermati sikap bodo amat adalah sikap bodo amat kan lebih kepada nggak peduli ya. Ya. Lebih ke apa namanya, konteksnya lebih ke arah sana. Cuman kalau gua cermati bahwa sikap bodo amat ini belum tentu dia nggak peduli. Ya. Pasti ada sikap-sikap peduli yang memang dia ingin lakukan. Ya. Tanpa bukan dukungan ya, dorongan dari orang lain. Dia ingin melakukan apa terserah dia. Nah itu sikap-sikap peduli dia ada di situ. Ketika memang orang bodo amat sudah melakukan sikap pedulinya. Intinya dia juga punya hati. Nah, ya hati bos. Intinya dia juga punya hati, punya perasaan, dan gak selamanya bodo amat. Nah, oke. See you next time. Peace. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.